Halo, selamat pagi teman-teman. Kita sebentar lagi mulai acara kita ya di kesempatan pagi ini, hari Sabtu tanggal 8 April 2023. Sambil menunggu teman-teman yang lain, nanti kita akan bincang-bincang enteng-enteng dulu ya. Oke, beberapa sudah join, ada teman-teman saya juga di sini. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Pak Dimas. Sehat-sehat Pak Indra. Sehat. Ya, syukur. Sambil nunggu yang lain ya, join. Kita mulai sebentar lagi. Oh ya teman-teman, nanti akan saya informasikan juga bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mulai webinarnya jam 10. Kemudian akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi penjelasan overview, yaitu serba-serbi PT Perorangan. Nanti saya sifatnya overview, jadi mungkin jadi yang pasti tidak akan detail ya, step by step-nya membuat PT Perorangan. Kita overview saja. Kemudian pada pagi ini mini course-nya nanti hasilnya nanti akan kita upload ke YouTube agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi ke teman-teman di luar sana. Oke, sekarang sudah jam 10:01, saya akan mulai saja mini course pada kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai mini course ya, bukan webinar, mini course selama 1 jam, yaitu tentang overview serba-serbi PT Perorangan meliputi legalitas, keuangan atau akuntansinya, kemudian aspek perpajakan serta simulasi perhitungan pajaknya. Jadi nanti simulasi perhitungan pajak itu coba kita comparekan antara orang pribadi dengan badan, baik itu nanti PT Perorangan, PT biasa ataupun CV. Baik, kita mulai langsung saja. Terlihat ya teman-teman ya. Nanti untuk sesi pertanyaan, teman-teman bisa submit pertanyaannya. Nanti setelah saya selesai dalam menjelaskan, saya akan bahas satu demi satu. Kalau pas pertanyaan ada yang saya baca dan teman-teman mungkin saya akan misalnya kurang jelas dalam hal konteks pertanyaannya, silakan teman-teman nanti buka mic-nya ya. Oke, lanjut. Kita mulai perkenalan diri dulu. Nama saya Dimas Furagil. Kebetulan saya lulus di S1 Akuntansi. Kemudian saya menempuh pendidikan profesi akuntansi IAI, awal-awal program PPAK ya. Kemudian saya juga mengikuti brevet A dan brevet B dari IAI. Saya juga seorang trainer trainer untuk statement analysis, micro expression dan body language, yaitu untuk tujuan investigasi. Statement analysis ini adalah mempelajari perilaku bahasa dengan tujuan untuk mengetahui apakah seseorang itu berbohong atau menipu ya, tujuan-tujuan. Jadi keahlian sebagai trainer ini saya pergunakan untuk melakukan investigasi, biasanya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Dan saat ini saya sedang proses untuk sertifikasi konsultan pajaknya, jadi saya belum sah untuk menjadi BKP, ya, sedang proses menuju ke sana. Nah, bicara mengenai pengalaman kerja, saya dulu bekerja di Jakarta selama 4 tahun. Tahun pertama saya bekerja di kantor akuntan publik ya, kecil, kantor akuntan publik kecil di situ di Tony Haratim Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian saya lanjut menjadi auditor di EY Ernst & Young Jakarta. Kemudian saya resign dan saya melanjutkan hidup lagi di Jogja. 10 tahun pendampingan UMKM ya dari berbagai macam industri, dari mulai aparel, tekstil, garment, kemudian makanan, terutama paling banyak makanan, dan banyak bersentuhan dengan industri-industri yang sifatnya event organizer, kemudian kesenian, ya, showbiz, entertain, itu. Dan kemudian saya memutuskan dari tahun 2020 saya untuk solo karir untuk lebih profesional lagi dalam hal mengelola kebutuhan teman-teman dalam bidang back office ya. Back office itu ada akuntansi, ada perpajakan, kemudian ada legalitas, kemudian
ada due diligence. Due diligence itu satu proses untuk memitigasi ketika kita hendak investasi atau diajak teman gitu ya, diajak teman untuk join bisnis. Biasanya saya melakukan due diligence, ataupun seringkali saya juga dimintai teman-teman untuk membantu menyempurnakan bisnis plan ya. Kemudian sekarang saya lebih banyak menjadi konten kreator di Adiatma ini. Jadi akun Adiatma ini adalah akun saya sendiri, saya sekaligus sebagai pemilik. Saya sedang belajar untuk membuat konten untuk lebih banyak mengedukasi. Kalau dulu era 10 tahun yang lalu saya lebih banyak offline ya, membantu teman-teman di Jogja. Kemudian saya mulai tahun 2023 ini memberanikan diri untuk lebih share lebih ke ranah online ya. Teman-teman bisa bergabung di channel Adiatma ini baik di YouTube, Instagram ataupun TikTok. Oh ya, kemudian saya juga mohon maaf, ini letak kamera saya di atas, jadi untuk kebutuhan eye contact seringkali nanti saya mungkin akan miss, terutama ketika saya menjelaskan beberapa slide ataupun nanti ke contoh-contoh yang lain ya. Jadi posisi kameranya memang tidak di atas. Saya tidak menggunakan laptop, tapi saya menggunakan PC yang layarnya lumayan besar sehingga kameranya mau nggak mau harus ditaruh di atas. Sekian perkenalan saya secara pribadi, kemudian lanjut ke PT Adiatma ini sendiri ya. Seperti saya sampaikan di awal bahwa tujuan Adiatma ini membantu UMKM baik pribadi maupun berkembang dari sisi back office-nya. Jadi dari sisi back office itu perpajakan, akuntansi, audit, legalitas, due diligence, investasi, business plan. Sedangkan jasa Adiatma sendiri meliputi ada training, ada pendampingan, ada konsultasi, ada edukasi dalam hal perpajakan, kemudian akuntansi, audit, legalitas, due diligence, bisnis, dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini, beberapa tahun ini saya juga bekerja sama dengan beberapa partner saya, ada lawyer dari kantor hukum, kemudian ada kantor notaris, ada kantor akuntan publik, baik itu general audit maupun audit investigasi. Saya ada relasi dengan beberapa KAP yang untuk spesial audit. Kemudian saya juga bekerja sama dengan kantor jasa penilai aset. Kemudian ada juga yang lebih spesifik yaitu kantor jasa penilai bisnis. Jadi kalau teman-teman hendak join ke perusahaan orang lain dengan visibilitas tertentu, dengan rencana tertentu, ataupun kemudian hendak menguji apakah investasi ini layak untuk dimasuki atau tidak, biasanya nanti akan ada kantor jasa penilai bisnis ya, untuk mengevaluasi aset, evaluasi dan sebagainya. Saya juga bekerjasama dengan kantor swasta biasanya untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut background bisnis ataupun background pemiliknya ya, apakah ini memang perusahaan ini nyata atau tidak dan lain sebagainya. Demikian perkenalan saya secara pribadi dan PT Adiatma ini sendiri. Kita langsung lanjut kepada materi. Oke, materi yaitu tentang serba-serbi PT Perorangan. Jadi kurun waktu beberapa bulan ini saya lebih banyak berkecimpung di PT Perorangan ini ya, karena ada beberapa kebutuhan teman-teman yang dirasa menarik ketika mereka hendak mengajukan atau membuat bisnisnya semakin bahwa yang terjadi kita dalam dunia ini selalu ada dua teori, teori membentuk sebuah negara atau apapun lah. Sekarang kita lebih fokus kepada teori tentang bagaimana menciptakan, membangun sebuah usaha. Nah, background ceritanya adalah begini, PT Perorangan ini muncul karena ada kebutuhan seperti ini. Jadi teori top to bottom, jadi teori dari pemerintah ke bawah ya, ke masyarakat, ke individu, bahwa pemerintah sebagai operator ya, sebagai operator tentu dengan amanat Undang-Undang Dasar itu diharapkan dimampukan untuk membuat atau membangun lapangan kerja sedemikian besarnya. Namun seringkali yang terjadi adalah pemerintah hanya bisa membuka lapangan pekerjaan ini pada sektor-sektor tertentu, yaitu misalnya di BUMN ataupun BUMD. Sedangkan masyarakat di luar sana yang lebih besar jumlahnya ini tentu pemerintah dalam hal ini kewalahan dalam membuka lapangan pekerjaan, sehingga membuka lapangan pekerjaan ini kemudian diserahkan kepada sektor swasta. Tentu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 kemarin itu sebagai sebuah payung hukum yang cukup bagus, cukup strategis, di mana kemudian PT Perorangan ini dimunculkan sebagai sebuah opsi ya, sebagai sebuah opsi. Nah, itu teori top to bottom dan teori bottom to top. Kemudian penyadarannya pemerintah sendiri yaitu
nyatanya di beberapa krisis itu yang menjadi penahan ekonomi kita, bangsa kita, yaitu memang dari sektor UMKM ini yang memiliki kontribusi besar ya buat ketahanan ekonomi kita. Nah, saya akan memasukkan kerangka berpikir PT Perorangan ini, walaupun nanti kita bicara pajak, tapi itu adalah pajak adalah sebuah mekanisme logis ya, konsekuensi logis daripada sebuah transaksi, sehingga unsur pajak ini saya pinggirkan dulu, saya taruh di belakang. Saya ingin kembali ke logika dulu. Ya, ini yang seringkali teman-teman saya atau di masyarakat ini seringkali lupa tentang alasan-alasan membuat badan. Nah, saya akan kembalikan duduk permasalahannya ini kepada satu kondisi hukum dulu ya, kondisi hukum. Jadi nanti akan saya sangkut pautnya dengan kondisi hukum. Yang pertama bahwa ketika kita membangun usaha tentu akan melalui proses riset ya, proses riset kita punya produk atau jasa yang itu kemudian akan kita carikan marketnya. Kita cari market, produk jasa kita sudah fit dengan marketnya, sudah kualitasnya sudah bagus, kita sudah ketemu jalur supplier yang oke, yang bagus juga, tentu kita akan mulai membangun bisnis itu pelan-pelan. Nah, ketika dalam membangun bisnis pelan-pelan, biasanya teman-teman ini bekerja dalam konteks orang pribadi dulu ya, konteks orang pribadi. Bisnis semakin bagus, semakin berkembang, kemudian di omset tertentu, hari ini kita sudah berada pada peraturan di mana ketika orang pribadi memiliki omset lebih dari 4,8 atau siapapun ya badan dan orang pribadi omset sudah memiliki 4,8, maka kemudian dia diwajibkan untuk menjadi PKP atau pengusaha kena pajak, di mana dia harus membuat pemungutan atas PPN sebesar 11%. Nah, kembali ke orang pribadi tadi, nah seringkali ketika dia sudah usaha pribadi, memang hasilnya ya, hasil usahanya atau labanya itu memang akan dinikmati oleh orang pribadi itu. Begitu terus ada kondisi normatif di beberapa klien saya yang sampai hari ini dia melakukan pembukuan dan PKP. Nah, secara praktek orang pribadi ini, usaha orang pribadi dan PKP ini, pertama dia wajib pembukuan, yang kedua seringkali memiliki dampak yaitu ribet karena secara PPN. Jadi misalnya ya, saya memiliki supermarket, kemudian omset saya sudah tembus 4,8 miliar dan saya sudah diharapkan dan diharuskan menjadi PKP dan saya sudah menjadi PKP. Satu waktu ya, bisnis utama saya adalah minimarket, menjual makanan dan minuman kemasan. Satu waktu misalnya saya hendak menjual motor saya ya, motor saya sudah tidak layak, kemudian akan saya jual, nilai pasarnya 10 juta. Nah, karena saya PKP ya, maka saya PKP dan bisnis saya adalah minimarket yang mana tidak ada hubungannya dengan motor ini saya pribadi, tetapi karena subjek hukumnya masih melekat ke saya pribadi, maka ketika saya menjual motor pun saya harus memungut yang namanya PPN. Ya, 11%. Tentu dari harga 10 juta, maka ketika saya tambah PPN 11%, maka pembeli harus membayar saya 10 juta ditambah 1.100.000 ya. Kemudian misalnya satu waktu meja kursi saya nganggur nih ya, udah pakai, saya mau menjual. Nah, meja dan kursi ini juga tidak ada hubungannya dengan minimarket. Tapi ketika saya menjual dan saya orang pribadi PKP, saya juga harus menerbitkan faktur. Nah, beberapa kondisinya itu akan melekat seperti itu. Nah, seringkali itu muncul masalah-masalah tersendiri di kemudian hari. Nah, sedangkan kalau menurut versi akuntansi ataupun versi pajak, diharapkan ketika kita memiliki usaha itu sebaiknya antara usaha dan keuangan pribadi kita itu harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Agar pertumbuhan organisasi ini, agar pertumbuhan usaha ini kemudian menjadi terukur. Ya, ketika pembukaan sudah terpisah, mempunyai laporan laba rugi neraca keuangan usaha ini menjadi terpisah sehingga bisa terukur usaha kita berkembang atau tidak. Nah, kemudian situasi berlanjut ketika banyak teman-teman di luar sana yang dari sisi freelancer ya, mereka pekerjaan bebas, seringkali acap kali mereka itu kesulitan ketika mengikuti tender-tender kecil karena mereka menggunakan namanya pribadi ya, kesulitan sehingga karena ada requirement kemudian bahwa peserta tender haruslah berupa badan gitu, seringkali memiliki kondisi itu. Atau kemudian ada alasan yang lain ketika menggunakan orang pribadi ini, tarif pajaknya karena progresif ya, sehingga menjadi besar sekali, tarif pajak menjadi besar sekali. Nah, beberapa dinamika dan masalah-masalah itulah kemudian yang diteruskan oleh pemerintah, difasilitasi muncullah PT Perorangan ini. Nah, kalau kembali ke kasus yang usaha yang dari kecil ini, sebenarnya ketika kita memilih badan itu
erat kaitannya pertama dengan begini teman-teman, mainframe-nya. Log frame-nya adalah begini. Kita itu punya usaha itu ingin seberapa cepat dan seberapa besar. Jadi ukurannya adalah seberapa cepat dan seberapa besar. Kita ingin usaha kita ini berkembang. Unsur waktu yaitu kecepatan, kemudian unsur size yaitu mau seberapa besar ya. Itu akan memiliki bayangan-bayangan itu tentu oleh para pengusaha menjadi hal yang prioritas ya ketika produknya sudah bagus, harganya bagus, diterima oleh market. PR berikutnya adalah saya ingin seberapa besar dan seberapa cepat ini mengembangkan usaha. Tentu ketika sudah di persimpangan jalan seperti ini, pilihannya adalah oke, saya akan memperbesar dan mempercepat usaha ini dengan apa? Pertama mungkin opsinya adalah dengan pinjam bank. Kalau pinjam bank, jadi hasil usahanya pun akan tetap dinikmati oleh orang pribadi itu. Atau ada pilihan lain untuk cepat dan berkembang itu, yaitu kerjasama dengan pihak lain, yaitu membuka investasi ya, dalam hal ini kemudian berupa PT atau CV. Memilih PT dan CV ini pun juga kemudian harus dengan pertimbangan tertentu. Jika misal ya, usaha teman-teman ini tidak bersentuhan besar terhadap modal ataupun tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk menikmati laba bersama yang lebih besar, maka jauh lebih mudah jika ini CV. Misalnya saya ingin mengembangkan supermarket saya dan ketika supermarket itu konteksnya saya langsung ketemu end user ya, customer langsung, sehingga potensi-potensi perselisihan dan segala macamnya lebih sedikit, maka lebih baik saya menggunakan CV. Dengan adanya CV, labanya lebih besar yang bisa saya manfaatkan, karena kemudian ketika kita CV, kita tahu bahwa yang namanya CV itu laba bersihnya itu namanya prive. Prive itu bukan objek pajak, sehingga labanya bisa saya nikmati lebih besar lagi dengan kolega CV saya ya. Kalau saya supermarket ini saya gunakan PT, tentu cost of compliance dalam hal ini pajak itu juga tentu jauh lebih besar ya biaya-biayanya. Karena nanti kita akan kena yang namanya PPh dividen sebesar 10% ketika kita membagi usaha. Nah, pertimbangan-pertimbangan badan ini ya dalam hal kita memperbesar usaha, dalam kita ingin mempercepat besarnya, tentu pilihan-pilihan badan ini menjadi strategis. Kita milih PT perorangan, PT biasa ataupun CV. Termasuk juga pembagian risikonya. Risiko apa? Risiko secara perdata. Kita tahu bahwa yang namanya transaksi itu selalu berkaitan dengan perdata, aspek perdata, utang piutang, pilot segala macam. Nah, PT perorangan ini kemudian hadir untuk menyelesaikan masalahnya orang pribadi ya. Kalau kita punya usaha pribadi, tentu aspek perdatanya itu masih melekat ke kita pribadi. Misalnya ya, tadi saya bisnis supermarket, maka subjek hukum saya itu masih subjek hukum masih menyatu dengan usaha supermarket ini. Nah, ketika supermarket ini kemudian saya kelola dengan PT perorangan saya, maka subjeknya itu akan terpisah ya. Saya pribadi sudah bebas. Seluruh transaksi itu nanti atas nama PT perorangan ya, tanggung jawabnya PT perorangan. Jadi ada urusan utang piutang atau apapun dengan PT perorangan. Pun jika kemudian dilikuidasi PT perorangan saya ini, maka yang terkena adalah sebesar modal yang saya store di PT perorangan ini saja, tidak akan masuk ke ranah pribadi saya. Lalu kalau kaitannya dengan pajak, nah pajak ini makhluk yang sangat berbeda ya, dalam artian begini. Apapun kondisi kita, apapun kondisi pilihannya adalah orang pribadi, PT perorangan, PT biasa, kemudian CV ya, ataupun PT terbuka ya, itu nanti kalau udah urusan pajak itu nanti urusannya pidana. Jadi kita tidak bisa terbebas. Sehingga dalam hal ini karena unsur pidana pajak itu melekat ke kita pribadi, jadi tembus. Kalau perdatanya sudah selesai, maka pidana pajaknya itu tidak bisa dibendung lagi, itu tetap akan merembet ke kita pribadi, sehingga dalam hal ini bahwa pajak itu adalah konsekuensi logis dari transaksi itu harus menjadi mindset teman-teman, sehingga masalah pajak ini harus termitigasi jauh-jauh hari, harus kita pikirkan dampaknya. Jadi sangat serius nanti dampaknya jika kita muncul utang pajak yang besar, kemudian PT perorangan, PT biasa ataupun CV ini ternyata tidak cukup cash flow untuk membayar utang pajaknya, maka harta pribadi kita itu pun juga akan tersangkut ke dalamnya, juga akan tetap digunakan sebagai jaminan untuk menyelesaikan perkara-perkara itu. Nah, itu kurang lebih maksud saya kenapa log frame saya ini, log frame bisnis ini saya tempatkan di pondasi yang paling bawah. Jadi alasan-alasan pemilihan PT perorangan
PT yang biasa ataupun CV merujuk ke situ ya, merujuk ke logika itu. Kita ingin berkembang seberapa besar, seberapa cepat, kita ingin berbagi resiko perdatanya seberapa banyak, itu yang menjadi bahan pertimbangan kita dalam memilih PT. Karena pada akhirnya yang namanya kita memiliki usaha, tentu kita tidak juga sedikit-sedikit kita akan mengambil laba. Tentu laba itu akan kita tumpuk, kita pupuk untuk pengembangan usaha, sehingga usahanya semakin membesar. Nah, di tabel yang ini, tabel yang berwarna hijau ini sudah saya pisahkan. Jika kita bicara, ya, saya ringkas obrolan kita 5 menit ini, bahwa subjek hukum kalau orang pribadi itu subjek hukumnya masih melekat ya ke orang pribadi. Kalau PT biasa, ya, PT biasa ini dia sudah terpisah, ya, karena ya secara hukum perdata sudah selesai. Kemudian PT terbuka ini juga subjek hukumnya sudah terpisah. CV ini masih melekat karena apa? Dengan baris yang kedua, karakternya CV itu masih kumpulan orang. Kalau PT biasa ya itu kumpulan modal. Nah, PT Perorangan bagaimana subjek hukumnya sudah terpisah antara orang pribadi dengan PT itu subjek hukumnya sudah terpisah, sehingga kalau ada apa-apa soal transaksi itu nanti akan mengenai PT Perorangan untuk urusan perdata. Beda cerita urusan pidana pajak itu tetap akan merembet ke kita. Kemudian secara karakter, kalau orang pribadi itu menggunakan modal sendiri, kalau PT biasa itu karakternya dia adalah kumpulan modal, ya, kumpulan modal. PT terbuka juga sama, kumpulan modal. Kalau CV ini kumpulan orang, dia masih kumpulan orang. Makanya kalau CV ini disebutnya badan usaha, bukan badan hukum. Kemudian secara PT Perorangan, dia modalnya modal sendiri. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di baris kedua. Nah, kalau PT biasa ini nanti modalnya itu nanti terbagi atas saham. Ya, PT terbuka juga atas saham. Kalau CV dia modal ya modal ya, dia bisa tarik keluar masuk. Nanti tinggal secara akuntansi itu akan dicatatkan. Kemudian secara tata pengelolaan, tata kelola organisasi ya, kalau orang pribadi itu ya direkturnya hanya dia pemiliknya. Kalau kemudian PT biasa ya, PT tertutup ini nanti akan diwakili oleh Dewan Direktur dan Dewan Direksi. Dewan Direktur dan Dewan Komisaris maksudnya ya. Nanti ini akan saya ganti sebelum saya share ke teman-teman nanti. PT terbuka juga sama Dewan Direktur dan Dewan Komisaris. Kemudian CV ini juga Dewan Direktur dan Dewan Komisaris. Kalau CV itu nanti kita lebih mengenalnya yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif ya. Sedangkan PT Perorangan dia diwakili hanya satu direktur. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Kalau PT pada umumnya ada dewan komisaris ya. Kalau di PT Perorangan ini dewan komisarisnya siapa? Secara tegas bahwa yang sebenarnya ya, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadar, sebenarnya yang menjadi dewan pengawas ini adalah pemerintah. Kenapa? Nanti kaitannya dengan pelaporan. Jadi setelah undang-undang tentang PT Perorangan ini dipublish, kemudian di situ muncul aturan mengenai kewajiban pelaporan, teman-teman. Jadi kewajiban pelaporan PT Perorangan ini ke pemerintah dengan jalur khusus. Sampai detik ini jalur khusus itu belum dibuka oleh pemerintah. Kita harus laporan itu via kementerian apa, lewat channel mana, atau lewat email kemana, itu sampai hari ini belum muncul aturannya. Padahal ini sudah hampir 3 tahun yang lalu ya. Jadi kita anggap bahwa pelaporan kita pemerintah dalam hal ini ya oke lah, mungkin kita wakilkan ke Dirjen Pajak ya sementara ini, karena belum ada regulasi yang khusus ya yang berhubungan dengan ketika pada waktu dipublish dulu bahwa PT Perorangan ini harus laporan khusus ke pemerintah melalui jalur khusus. Nah, sampai hari ini belum ada. Nah, kemudian perbedaan berikutnya yaitu tentang omset ya. Kalau orang pribadi ini omsetnya tidak terbatas, PT biasa juga tidak terbatas, PT terbuka juga tidak terbatas ya, CV juga sama. Nah, yang menarik adalah bahwa PT Perorangan ini justru malah memiliki maksimal omset yaitu dalam 1 tahun maksimal 15 miliar. Sehingga ketika teman-teman ini membayangkan bisnisnya nanti mungkin berkembang omsetnya lebih dari 15 miliar, ini harus menjadi catatan buat teman-teman. Satu hari nanti mungkin teman-teman harus berubah menjadi PT biasa, dan itu sangat bisa ya. Yang penting bisnis teman-teman ini proven dulu, jalan, berkembang, benar-benar clear produk ataupun jasanya, benar-benar clear marketnya, suppliernya, dan segala macamnya. Ekosistem bisnisnya sudah bagus duluan, silahkan teman-teman nanti berkembang menggunakan PT biasa. Kemudian bicara aspek tentang pembagian keuntungan ya, jadi kalau orang pribadi ini bebas ya, mau ngambil keuntungan berapapun, silahkan kalau orang pribadi. Kalau PT biasa dan PT terbuka ya, itu tentu dengan mekanisme RUPS. Dalam RUPS itu nanti ada aturan mainnya, di mana para pemilik perusahaan ini diberikan batasan hanya boleh mengambil
pembagian labanya itu sekian persen dari laba ditahan, itu ada aturan mainnya. Kenapa harus dibatasi PT biasa, PT terbuka, bahkan nanti CV ya aturan mainnya, agar apa, yang namanya kita membangun usaha tentu prinsipnya adalah going concern. Bahwa going concern itu mensyaratkan bahwa perusahaan ini layaknya perusahaan kita ini bisa bisa berjalan misalnya 1000 tahun lagi ya. Prinsip going concern itu prinsip kesinambungan. Jadi sebaiknya, selayaknya yang namanya PT dan CV ini mencadangkan ya laba ditahannya untuk kegiatan pengembangan perusahaan itu sendiri. Tidak boleh semuanya diambil. Itu ada aturan teknisnya. Kalau teman-teman terbiasa ya setelah membuat akte, tolong dibaca aktenya, atau mungkin sebelum membuat akte bisa teman-teman pertimbangkan tentang komposisi berapa persen yang bisa ditarik untuk dinikmati ya. Nanti silahkan teman-teman berkoordinasi dengan notarisnya. Nah, kemudian ketika PT dan CV ini melalui PT terbuka dan PT biasa ini melalui RUPS, pada CV ini rapat memilih ya. Silahkan sekutu aktif dan sekutu pasif berembuk ya, meeting untuk menentukan berapakah laba yang akan diambil. Jangan sampai semuanya diambil sehingga CV ini tidak memiliki ruang gerak dalam hal pertumbuhan dan pengembangan ya. Nah, untuk PT Perorangan ini bebas, silahkan teman-teman bisa mengambil. Cuman dalam hal kebebasannya seperti apa, nanti kita bahas di akhir-akhir mini course ini kaitannya dengan perpajakannya ya. Nah, yang terakhir soal pidana pajak ya. Pidana pajak orang pribadi itu tadi konteksnya dia terikat ya, secara pidana pajak ini dia terikat. Untuk PT biasa, PT dan lainnya juga dia akan terikat. Kenapa? Karena yang namanya pidana pajak itu diatur khusus ya dengan undang-undang perpajakan. Kita tahu bahwa undang-undang itu berarti bicara sudah menjadi konsensus bersama. Walaupun kita diwakili oleh DPR sebagai wakil rakyat, tetapi dianggap bahwa undang-undang itu hasil produk kita masyarakat juga. Sehingga kalau ini sudah undang-undang, maka bicara pidana pajak ini akan mengenai siapa saja yang tidak comply, tidak taat, tidak patuh ya terhadap aturan-aturan perpajakan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah saya singgung di awal bahwa ketika kita memiliki usaha, yaitu orang pribadi, ini ada beberapa kelemahan, yaitu secara subjek hukumnya tidak terpisah dengan subjek hukum kita pribadi ya. Kelemahannya perdata, utang piutang. Jadi kalau kita masih mulai orang pribadi, subjek hukumnya tidak terpisah. Nanti kalau kita memiliki urusan yang besar, utang piutang, pahit segala macam, tentu harta pribadi kita akan terseret, terbawa ke urusan itu. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan dalam hal pengembangan usaha dan modal ya, terutama dari rasio kerugian dan keuntungannya. Kita tahu kalau kita PT ya, PT itu nanti kita sudah memisahkan antara uang kita pribadi dan yang namanya usaha. Nah, kemudian kita mau seberapa besar berkembangnya dan seberapa cepat itu menentukan. Jadi kita juga harus pintar-pintar juga memilih siapa partner kita. Apakah partner kita dalam berusaha itu nanti ketika kita bikin PT atau CV, apakah dia hanya memiliki modal saja atau dia nanti akan store modal dan jaringan distribusi, atau nanti dia akan store juga modal dan juga jaringan konsumen ataupun value-value yang lain yang selayaknya teman-teman pertimbangkan. Jadi dalam memilih kolega partner bisnis ini tidak serta-merta hanya memiliki modal saja, itu saran saya, tetapi pertimbangan juga aspek-aspek risiko dan keuntungan yang lain dalam hal kita bekerja sama. Yang ketiga, kelemahannya yaitu tarif pajak orang pribadi yang besar, progresif. Kita tahu itu besarnya 5%, 15, 25, 30, 35. Kemudian tadi kaitannya jika orang pribadi ya PKP ya, maka ribet ketika kita menggunakan faktur pajak ya. Ketika kita mau menjual suatu aset ataupun barang yang tidak ada hubungannya dengan usaha kita, itu pun juga diberlakukan sama, kita harus mengeluarkan faktur pajak. Ya, yang kelima ya ini kaitannya dengan banyak hal yang di luar sana, kaitannya dengan freelancer ya, entah freelancer, entah seniman atau siapapun ketika menggunakan orang pribadi seringkali menjadi kesulitan karena kebutuhan tender yaitu menggunakan badan ya, badan hukum ataupun badan usaha. Nah, keunggulannya kalau orang pribadi saya pikir hanya satu ya, yaitu dia tidak perlu lagi mekanisme dividen atau PPh final. Nah, sehingga muncullah PT Perorangan ini dengan beberapa argumentasi atau skenario insentifnya ya. Jika teman-teman menggunakan PT Perorangan ini, maka mendapatkan fasilitas yaitu selama teman-teman omsetnya belum tembus 4,8 miliar satu tahun dan dan masih dalam kondisi 4 tahun pertama, maka teman-teman bisa menggunakan PPh final. Nah, jika teman-teman berpindah ke PT biasa ataupun CV, kaitannya dengan tadi
pengembangan atau penyerapan sektor tenaga kerja, pemerintah juga memberikan insentif, yaitu dalam hal ketika teman-teman menggunakan tenaga magang. Nah, ini saya berikan tanda bintang karena syarat dan ketentuannya ini banyak. Nanti di kesempatan yang lain akan saya bahas apa sih syarat-syarat ketika kita menggunakan tenaga teknis magang sehingga kita mendapatkan insentif pajak yang lumayan besar ya. Nah, alasan berikutnya yaitu ketika PT Perorangan ini diberikan waktu 4 tahun. Kenapa diberikan waktu 4 tahun dengan tarif pajak yang murah yaitu 0,5%? Pertama, dalam waktu 4 tahun ini harapannya teman-teman ini cukup membuktikan bahwa bisnisnya teman-teman ini memang berjalan dan berkembang ya. Jadi butuh waktu selalu untuk membuktikan bisnisnya bagus apa tidak, itu butuh waktu dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Yang kedua, dalam tahap pengembangan produk, seringkali kita itu masih membutuhkan cash flow yang cukup untuk mengembangkan produk, sehingga dengan adanya tarif PPh final yang murah ini harapannya bisa membantu teman-teman semua. Kemudian alasan yang ketiga, diberikan waktu selama 4 tahun ini, harapannya dengan waktu 4 tahun ini teman-teman bisa mengembangkan perangkat organisasinya ya, itu dengan lebih baik. Dalam waktu 4 tahun itu dengan laba yang cukup, teman-teman bisa membentuk admin yang khusus, kemudian punya orang accounting, dan beberapa perangkat organisasi yang lain yang mampu mensupport bisnis teman-teman semua ini. Jadi saya pikir pemerintah sudah berbaik hati memberikan waktu selama 4 tahun untuk teman-teman menggunakan PPh final ini, agar produk, service, organisasi teman-teman ini sudah prepare untuk nanti setelah 4 tahun menggunakan pembukuan yang lebih rigid, menggunakan instrumen pengukuran yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa defaultnya pajak itu yaitu sebenarnya defaultnya adalah pembukuan atau laporan laba rugi akuntansi ya, yang kemudian kita buat menjadi laporan laba rugi fiskal. Karena kembali lagi log frame-nya pajak adalah begini, pajak itu adalah pungutan yang bersifat memaksa. Ya, pungutan yang bersifat memaksa yang seperti apa pertanyaannya? Memaksa yang berkeadilan. Maksudnya berkeadilan seperti apa? Jadi itu semua akan dirangkum dalam namanya Undang-Undang PPh, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghasilan dari kata dasar hasil ya. Berarti hasil itu samanya adalah laba. Kalau dalam laba rugi namanya laba. Jadi harapannya pemerintah itu fair, adil. Kalau perusahaan kita itu laba atau ada hasil, maka akan ada konteksnya pajak PPh-nya yang terutang. Tapi sebaliknya, jika perusahaan kita ini mengalami kondisi rugi atau tidak ada hasil, maka wajar juga untuk tidak membayar pajaknya karena apa? Kondisi kita minus. Bahkan minus kita itu bisa sifatnya dikompensasikan selama 5 tahun ya, untuk kita bisa membayar pajak kembali. Jadi ruginya itu bisa kita kumpulkan dan kemudian kita kompensasikan selama 5 tahun ke depan. Tentu syarat-syaratnya banyak ya, syarat-syarat banyak, di kesempatan lain akan kita bahas. Kemudian syarat mendirikan PT Perorangan ini ada 7 ya, yaitu usaha mikro. Jadi usaha mikro itu teman-teman modal usahanya maksimal 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan kemudian maksimal omsetnya 2 miliar. Jadi ini ada 2 skenario. Pertama, teman-teman mendaftar di usaha mikro ya. Modalnya nggak sampai 1 miliar di luar tanah dan bangunan, dan maksimal omsetnya 2 miliar. Apa yang terjadi jika omset teman-teman ini lebih dari 2 miliar? Maka teman-teman akan pindah ke usaha kecil. Ya, usaha kecil ini modalnya, ya ini harus kita kritisi ya, modalnya itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, maksud dikritisi seperti apa? Misalnya omsetnya teman-teman 2 miliar, tetapi untuk mencapai 2 miliar itu tidak dibutuhkan modal yang besar sebenarnya. Nah, tetapi kalau omsetnya sudah tembus 2 miliar, maka teman-teman mau nggak mau harus pindah ke usaha kecil. Ini yang agak repot ya, saya pikir agak repot karena modalnya teman-teman harus tambah lagi untuk mencapai lebih dari 1 miliar, yang mana dibatasi sampai 5 miliar kecuali tanah dan bangunan. Nah, cuman dibatasi juga usaha kecil ini nanti omsetnya lebih dari 15 miliar, tidak boleh ya, tidak boleh lebih dari 15 miliar. Sehingga ketika teman-teman membayangkan usaha teman-teman ini 1 tahun omsetnya lebih dari 15 miliar, oke, tahap pertama mungkin PT Perorangan, nanti selanjutnya pindah ke PT biasa ya, tinggal nanti ke pengajuan ke notaris. Syarat yang kedua jelas, karena namanya PT Perorangan, dia hanya boleh didirikan oleh 1 orang saja. Kemudian dia berkewarganegaraan Indonesia, pendiri minimal berusia 17 tahun. Dalam hal ini relevansinya yaitu tentu kaitannya dengan kecakapan hukum ya. Jadi harapannya umur 17 tahun itu secara hukum dia sudah cakap, dia sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan apapun yang dia lakukan dia harus sudah bisa bertanggung jawab.
Kemudian pemegang sahamnya hanya satu, ya. Pemegang sahamnya hanya satu, dia sendiri. Ini kemudian yang 7 ini menarik bahwa ternyata kita itu diberikan kebebasan oleh pemerintah itu membuat PT Perorangan bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu, cuman maksimal dalam 1 tahun satu. Nah, ini sebenarnya relasinya kenapa ruang pemerintah untuk mengizinkan PT Perorangan ini dibikin 2, 3 atau seberapa pun yang kita butuhkan ini diperbolehkan oleh pemerintah. Sebenarnya ini kaitannya dengan akuntansi, ya, dengan akuntansi bahwa kalau misalnya ya saya punya PT Perorangan dalam hal minimarket, oke. Lah baru bisa ya neraca saya juga akan merujuk kepada pengembangan saya minimarket. Ketika saya mau membuka usaha misalnya bengkel motor, ya. Kalau yang sehari-hari yang kita tahu hari ini banyak di masyarakat itu terjadi satu badan ataupun orang pribadi itu dia memiliki usaha macam-macam, tetapi tidak dibarengi dengan pembukuan yang terpisah ataupun rumah tangga yang terpisah. Nah, PT Perorangan ini mengakomodir kita dalam hal membuat rumah tangga kita menjadi terpisah dan lebih terukur. Misalnya PT yang pertama tadi adalah PT saya PT Minimarket, yang kedua PT saya adalah PT Bengkel Motor dan Spare Part-nya, ya. Sehingga ketika saya PT Perorangan saya khusus ini untuk minimarket dan ini khusus untuk bengkel dan spare part, maka tentu ini akan lebih terukur. Akuntansinya juga akan lebih jelas, rumah tangganya jelas. Ini tahun sekian tumbuh, ini tahun sekian baru tumbuh. Nah, itu keseplit. Bayangkan jika dua KLU, kelompok lingkungan usaha, antara PT Perorangan dan kemudian spare part ini saya gabung, tentu secara aspek akuntansi akan sulit membedakan yang bertumbuh, yang berkembang ini apa? Apakah minimarket atau apakah bengkel? Nah, tentu dengan saya membedakan dua rumah tangga, dengan saya hadirkan dua PT Perorangan, tentu ini lebih bagus ya dalam hal aspek pengukuran kinerja. Tetapi tadi syarat dari pemerintah bahwa dalam 1 tahun kita hanya boleh maksimal hanya satu. Ya, harapannya jelas bahwa kita fokus satu perusahaan dulu, satu PT Perorangan dulu, satu usaha dulu. Begitu supermarket atau minimarket ini sudah berkembang, ya sudah berkembang tinggal maintenance saja, maka bolehlah kita membuat bisnis baru lagi sehingga fokus kita sudah tidak di supermarket lagi tetapi di bengkel ini tadi. Dan lebih bagus jika kemudian aspek rumah tangganya dipisah dengan PT Perorangan yang terpisah. Baru berapa slide ini sudah 30 menit lagi. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang mungkin agak molor sedikit ya. Nanti saya akan tambah waktu juga. Kemudian pendaftaran PT Perorangan ini kemana dan bagaimana ya? Apa saja yang disyaratkan, yaitu pertama siapkan nama PT-nya dulu ya, nama PT-nya. Biasanya menggunakan 3 suku kata. Silakan sebebas mungkin. Nanti akan ada kondisi, ada query yang diisi. Jika teman-teman nanti nama PT-nya sudah ada yang pakai, maka teman-teman sudah nggak bisa pakai lagi. Jadi siapkan beberapa pilihan-pilihan nama PT-nya. Kemudian siapkan email, kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon WA, teman-teman boleh pakai nomor telepon WA-nya. Ini nanti juga berkaitan dengan pajak, OSS, dan perbankan. Jadi kalau kita bikin PT Perorangan, juga harapannya emailnya email dedicated untuk misalnya PT ABC ya, PT ABC, emailnya PT ABC nanti digunakan untuk PT Perorangan, digunakan untuk mendaftar OSS dan mendaftarkan ke bank ataupun ke perpajakan. Kemudian alamat websitenya apa? Yaitu ptp.ahu.go.id. Jadi menariknya PT Perorangan ini kalau kita bikin itu nggak perlu ke notaris ya, seperti halnya kita bikin PT biasa ataupun KCV, cukup ke notaris, dan kemudian biayanya hanya murah sekali 50.000. Jadi nanti tinggal membeli vouchernya nanti teman-teman bisa beli di Tokopedia atau Shopee ya, nanti ada arahannya ketika sudah masuk ke PTP.tahu ini, nanti ada link-linknya di mana teman-teman bisa membeli ini. Kemudian yang berikutnya ketika dalam hal pendaftaran ke PTP.tahu ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan NPWP ya. Mendapatkan NPWP, tetapi sepengalaman saya ya waktu itu di Bantul, jadi saya sudah bikin PT Perorangan. Ketika saya cek di Bantul, ternyata ada berkas yang belum lengkap. Saya nggak ngerti nih, servernya ini apakah bisa server dari PTP AHU ini bisa connect langsung ke Ditjen Pajak sehingga bisa kesedot semua datanya, ataukah ada data yang tertinggal. Tetapi faktanya pada waktu itu ada beberapa dokumen saya yang dinyatakan belum lengkap, saya harus melengkapi dokumen, jadi secara offline saya datang ke sana, dan juga saya mengambil fisiknya. Nah, yang menjadi concern dalam membuat PT Perorangan ini nanti ada bagian penerimaan manfaat ya. Jadi nanti ada opsi yang menerima manfaat itu bisa kita sendiri sebagai pendiri PT, pemilik PT, ataukah orang lain. Nah, nanti untuk kondisi penerima manfaat ini kita diskusi khusus ya teman-teman, karena nanti kaitannya dengan yang namanya hibah. Hibah itu bisa menjadi objek pajak dan bisa menjadi tidak. Itu nanti bagian lain yang
ini sangat luas dan kompleks kita dibicarakan. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan NPWP fisik ya, diambil sendiri ke KPP. Nah, saya akan pindah ke sini teman-teman. Saya akan coba share ptp.ahu ini halamannya seperti apa ya. Bentar. Nah, terlihat teman-teman, ini yang namanya ptp.ahu tadi, teman-teman tinggal pilih ini di ahu perseorangan ini. Ini teman-teman tinggal pilih, diklik di sini. Nah, nanti tinggal teman-teman udah bisa mengakses ya ptp.ahu ini, tinggal teman-teman nanti register di sini, ikuti saja prosesnya. Tinggal tadi yang data-data yang harus teman-teman siapkan tadi, tinggal teman-teman lakukan. Kemudian saya pindah lagi ke slide presentasi, sebentar. Nah, berikutnya setelah kita mendaftar di ptp.ahu ini, selanjutnya kita akan masuk ke untuk pendaftaran OSS RBA. Jadi ini tentang perizinan. Jadi PT Perorangan ini kita harus mendapatkan izin teman-teman. Ya. Nah, kata kuncinya adalah begini. Industri apa yang cocok dengan PT Perorangan ini? Jadi tidak semua industri cocok teman-teman. Jadi tidak semua industri cocok. Ini tentu kaitannya dengan resiko-resiko ya. Jadi nanti dulu OSS ini yaitu ini berbasis izin ya, dulu berbasis izin. Hari ini ada OSS RBA, online single submission ya. OSS itu adalah online single submission. Ini adalah penggantinya kalau zaman dulu namanya SIUP TDP ya, sekarang namanya OSS. Yang terbaru namanya OSS RBA, online single submission berbasis risiko. Jadi pemerintah dalam hal ini membaginya menjadi 4 ya, menjadi 4 resiko. Ada resiko rendah, ada resiko menengah ke rendah, ada resiko menengah ke tinggi, dan ada resiko tinggi. Nah, kalau resiko rendah adalah dia tidak membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi nanti sudah selesai secara sistem di OSS. Jadi ketika teman-teman ternyata usahanya adalah risikonya rendah, sudah teman-teman sudah langsung bisa mempergunakan output dari OSS ini, ya tidak membutuhkan sertifikasi atau persetujuan verifikasi dari lembaga apapun. Termasuk juga rasio menengah ke rendah ya, menengah ke rendah ini juga semua selesai dalam satu sistem OSS itu, tidak usah pindah-pindah lagi. Nah, beda cerita ketika nanti usaha teman-teman ini masuk kelompok yaitu resiko menengah ke tinggi. Ini yang membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Nah, ada lagi yang resiko tinggi, yaitu membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian lembaga daerah. Jadi khusus untuk resiko rendah dan resiko menengah rendah ini semua sudah selesai dalam sistem OSS. Jadi teman-teman tidak perlu ke instansi manapun. Berita baiknya adalah begini, teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki resiko rendah, ini sifatnya perizinannya tunggal ya. Jadi begitu selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan NIB, yang mana NIB itu nomor induk berusaha, itu akan berfungsi sekaligus sebagai legalitas, kemudian sebagai SNI, kemudian SNI ini adalah Sertifikat Nasional Indonesia, ini akan langsung difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Kemudian teman-teman nanti juga akan mendapatkan sertifikat jaminan produk halal, akan langsung difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk BPJH ya. Nah, nanti OSS ini juga teman-teman harus concern kepada pemilihan-pemilihan ketika teman-teman ternyata sudah memiliki karyawan ya, tentu teman-teman harus memasukkan nomor BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kalau ternyata teman-teman belum memiliki karyawan, nggak apa-apa, ini bisa di-skip, BPJS ini bisa di-skip kok, gitu. Itu. Nah, saya akan share dulu tentang OSS RBA ini ya. Saya akan stop share dulu. Saya akan pindah ke sharing yang nah, inilah yang namanya oss.go.id ya. Nah, ini halaman masuknya. Ini kalau teman-teman sudah memiliki hak akses ya, ini tinggal bisa masuk ke sini.
Kemudian kalau teman adalah new user ya, pengguna baru, tinggal teman klik ini informasi, kemudian teman-teman cek ya, teman-teman cek apakah usaha teman-teman ini masuk ke dalam resiko yang mana? Apakah resiko rendah, apakah resiko menengah ke rendah, atau resiko menengah ke tinggi, atau resiko tinggi ya. Teman-teman cek di sini, misalnya ya, ini misalnya saya akan misalnya jasa manajemen. Saya ketik, kemudian saya masuk ke sini, jasa sertifikasi, kemudian saya masuk ke, oh ya ini, contohnya yang konsultan manajemen. Nih, contohnya ya, akses kontrol manajemen. Saya ingin tahu resikonya saya rendah, menengah ke tinggi atau tinggi. Ini saya klik lagi. Jadi sifatnya OSS RBA ini 5 digit. Kemudian saya klik lagi untuk lebih detail. Akses kontrol manajemennya. Saya cek lagi lebih detail lagi apa yang dimaksud. Turunannya yaitu ini, akses kontrol manajemen lainnya. Kemudian saya klik lagi akses kontrol manajemen. Klik lagi turunannya. Ini. Kemudian cek di ruang lingkup ini teman-teman. Di sini akan terbaca risikonya risiko rendah, menengah tinggi ataupun tinggi. Di sini tercantum risiko kalau konsultan manajemen tadi dia di risiko rendah. Dan sebagai sambungannya bahwa ini hubungannya nanti ketika teman-teman membuat rekening ya, ketika membuat rekening bank itu kaitannya kalau usaha teman-teman ini resikonya adalah resikonya rendah, ini rekening bank bisa langsung dibuat teman-teman. Tapi jika resikonya cenderung menengah ke tinggi ataupun resiko tinggi ya, ini yang membutuhkan tadi validasi dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah ya. Jadi teman-teman harus keliling tuh ke para pihak yang memberikan verifikasi, teman-teman nanti dapat salinan dari mereka, dapat surat izin dari mereka, itu yang digunakan lampiran untuk bisa membuat rekening bank. Jadi saya simpulkan bahwa untuk resiko rendah ini bisa langsung segera membuat rekening ya. Kalau pengalaman saya yaitu menggunakan bank BCA ataupun bank BNI itu cepat prosesnya tidak sampai 30 menit dengan catatan resiko teman-teman menggunakan resiko rendah ya, tidak resiko menengah ke tinggi ataupun resiko tinggi. Selama resikonya masih rendah, maka membuat banknya akan cenderung lebih cepat. Saya berlanjut share-nya ke yang slide presentasi lagi ya. Nah, itu tadi perkenalan mengenai OSS RBA. Nah, selanjutnya setelah proses PTP AHU tadi selesai, OSS juga sudah selesai, maka tahap berikutnya yaitu teman-teman ke KPP terdaftar untuk ambil fisik NPWP ataupun bahkan melengkapi dokumen jika ternyata ada dokumen yang belum lengkap. Kemudian teman-teman tinggal daftar EVIN ya. Biasanya EVIN ini butuh cap PT. Jadi ketika teman-teman misalnya PTP.AHU-nya sudah berhasil, artinya nama PT-nya memang tidak ada yang pakai, teman bisa pakai. Selanjutnya teman-teman sekalian aja nanti bikin cap ya. Nanti gunanya cap ini untuk membuat EVIN dan juga untuk membuat rekening bank ya. Ini juga membutuhkan cap. Nah, kembali ke kewajiban PTP tadi untuk laporan ke pemerintah, ini yang sampai hari ini belum terbuka channelnya, harus mendaftar kemana, pakai saluran apa, ataupun pakai email mana, belum ada, sehingga proses itu kita skip aja, masuk kepada aspek akuntansi. Nah, aspek pelaporan pemerintah itu nanti kita masuk ke aspek perpajakan saja. Sekarang kita masuk ke aspek akuntansi. Nah, seperti disarankan di depan bahwa saya akan membuat analogi begini teman-teman. Yang namanya usaha tadi PT biasa, kemudian PT terbuka ataupun CV ya, itu memiliki tata kelola organisasi. Ada namanya tata kelola pelaksana yang disebut Dewan Direksi dan tata kelola pengawasan yang disebut komisaris. Nah, PT perorangan ini teman-teman berdiri pada kondisi yaitu teman-teman berada pada tata kelola pelaksana. Sedangkan tata pengelola pengawasan ini belum ada, sehingga muncullah pemerintah sebagai tata kelola pengawasan. Nah, seyogyanya kemudian aktivitas PT teman-teman ini lapor ke
pada siapa? Tata kelola pengawas, yaitu pemerintah. Tetapi karena belum ada, maka ini nanti diwakilkan oleh Dijen Pajak. Tetapi tentang mekanisme laporannya, medium laporannya yaitu menggunakan laporan akuntansi tentu saja, akuntansi ya. Jadi ada nanti teman-teman bikin laporan laba rugi, ada bikin neraca, kemudian bikin catatan atas laporan keuangan berjalan, begitu ya. Kemudian jika teman-teman tidak menyampaikan ya laporan keuangan ini, tentu akan ada teguran tertulis. Yang kedua adalah penghentian hak akses atau layanan. Yang ketiga, pencabutan status badan hukumnya akan dicabut. Jadi, jika teman-teman tidak laporan. Oke, kembali karena kemana laporannya, medium apa, lewat kementerian apa itu belum ada, maka kita pindah ke Dijen Pajak. Oke, nah dasar membuat laporan ini yaitu aspek akuntansi, menggunakan metode atau menggunakan kurikulum yang seperti apa sih? Nah, untuk akuntansi itu sudah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu menggunakan SAK EMKM. Apa itu? Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah ya. Ya, tentu saja outputnya yaitu laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi itu untuk mengukur kinerja daripada organisasi teman-teman ini, mengukur bisnis ini. Yang kedua adalah neraca. Neraca itu fungsinya adalah untuk mengukur pertumbuhan. Apakah usaha teman-teman ini tumbuh atau tidak menggunakan alat ukurnya neraca. Perform apa enggaknya bisnis teman-teman ini, jasa ataupun produknya perform apa enggak menggunakan laporan laba rugi. Nah, slide ini adalah slide yang saya ambil dari Ikatan Akuntan Indonesia tentang metode pelaporan penyusunan laporan keuangannya menggunakan SAK MKM ini. Pertanyaan adalah apakah ini sulit apa tidak? Tidak, karena menggunakan teknik harga perolehan ini secara pembuatan tidak rumit ya teman-teman. Ini cuma bahasa akuntansi dan ini memang terlihat menakut-nakuti lah ya. Ini sebenarnya simpel kok. Cuman kita standarnya mengacu ke sana. Oke, nah kita akan masuk kepada aspek perpajakan. Aspek perpajakannya yaitu teman-teman ternyata memang harus tetap menggunakan self assessment system atau hitung bayar dan lapor sendiri. Yang kedua, hitung potong pungut dan bayar lawan transaksi yaitu metode withholding tax. Teman-teman juga harus laporan SPT tahunan dan juga laporan SPT masa, terutama untuk PPh 21 itu masa Desember. Jadi jika teman-teman gaji teman-teman dan karyawan ini tidak sampai melewati batas, tentu tiap bulan tidak perlu lapor, tapi khusus untuk masa Desember teman-teman harus laporan terlepas dari teman-teman ini gajinya di bawah PTKP atau tidak, tetap di masa Desember harus laporan. Oke. Kemudian mengenai fasilitas pajak 0,5% ini dari transaksi, ini teman-teman diberikan waktu selama 4 tahun dengan maksimal omset 4,8 miliar. Dilihat juga kondisinya nomor 1 dan nomor 2 ini, mana peristiwa yang mendahului. Kalau ternyata teman-teman omset nggak lebih dari 4,8 miliar 1 tahun, teman-teman bisa menggunakan ini maksimal 4 tahun ya. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Jadi kondisi ini misalnya, kondisi 4 tahun itu dihitung dari apa sih? Dihitung dari NPWP terbit ya. Jika teman-teman PT Perorangan ini terbit tahun 2022, maka tahun pertama dihitung adalah tahun 2022. Tahun keduanya 2023, tahun ketiga 2024, tahun keempatnya 2025. Jika omset tidak tembus 4,8 miliar, maka teman-teman menggunakan PPh final ini selama 4 tahun. Baru di tahun kelima atau tahun 2026-nya, teman-teman sudah tidak lapor PPh final lagi. Jadi selama 1 tahun itu absen. Ya, absen dari pembayaran. Karena apa? Laporan laba rugi fiskalnya teman-teman ini belum terbentuk ya. Baru nanti di awal tahun 2027 teman-teman harus laporan SPT tahun 2026. Dari situ laporan laba ruginya baru terbentuk sehingga baru muncullah nanti cicilan angsuran pasal 25 baru jalan di tahun 2027. Tetapi atas utang pajak tahun 2026 harus diselesaikan dulu ya di SPT tahunan. Ya, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, bagaimana jika ternyata omsetnya tembus 4,8 miliar nih? Ya, misalnya di tahun kedua atau tahun 2023 tembus menjadi 5 miliar. Maka di tahun itu juga teman-teman harus mengajukan PKP ya, harus mengajukan PKP. Kalau teman-teman sudah tembus dari 4,8 miliar tapi teman-teman tidak mengajukan PKP, ini nanti lebih repot teman-teman. Teman-teman akan dikenakan PKP secara jabatan ya. Jika sudah tembus 4,8 miliar, teman-teman harus segera membuat PKP ya. Kemudian di tahun ketiganya maka teman-teman membentuk laba rugi fiskal dulu ya. Di tahun kedua ini, tahun 2023 ini tetap ya, PPh final masih bisa dipakai ya. Jadi intinya omset 5 miliar ini ya sudah PPh-nya terutang adalah 5 miliar, totalnya 5 miliar kalikan 0,5% ya. Masih bisa pakai 0,5% nih di tahun kedua, di bablas
dibablaske lah ini 5%, setengah persennya dari 5 miliar ini diselesaikan. Kemudian di tahun ketiga itu baru teman-teman bentuk laba rugi fiskal menggunakan tarif pajak umum, tarif pasal 17, pasal 131E berikutnya. Baru tahun keempat, tahun 2025 ini teman-teman baru kemudian ada angsuran pasal 25 dan selanjutnya. Nah, ini mengenai preview laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Coba saya share ya. Sudah terlihat teman-teman. Ini saya buatkan simulasi sederhana dengan kondisi begini teman-teman. Jika teman-teman ini orang pribadi ya, teman-teman sudah menggunakan pembukuan, anggaplah pendapatannya 4,5 miliar, HPP-nya 2,9, laba kotornya 1,5, dengan biaya seperti ini, sehingga total biaya 548, laba bersih 1027. Dikurangi dengan PTKP teman-teman TK0 ya 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 973. Jika teman-teman punya omset 4,5 miliar, struktur laba ruginya seperti ini, kemudian labanya sekian, maka terhitung pajaknya menjadi sekian, 235 juta ya dalam 1 tahun. Inilah yang kelemahannya ketika teman-teman menggunakan orang pribadi, ya kelemahannya yaitu secara aspek perdatanya masih melekat orang pribadi dan kemudian secara aspek pajaknya menjadi mahal sekali. Jika teman-teman ini sekarang masih orang pribadi masih menggunakan PPh final, maka omset 4,5 miliar, biar pajaknya hanya 22.500 ya. Ini yang teman-teman masih sangat murah ya dibandingkan dengan orang pribadi pajak terutangnya 235, tetapi kalau menggunakan PPh final orang pribadi maka hanya 22.500. Berbanding dengan orang pribadi, jika dia tidak sudah selesai menggunakan PPh final, maka dia pindah ke norma pencatatan. Apa itu norma pencatatan nanti akan saya buatkan di episode yang lain ya. Intinya adalah ketika orang pribadi itu ada 3, ada PPh final, ada norma, dan ada pembukuan. Teman-teman pertimbangkan nanti laba ruginya lebih mahal yang mana, lebih mahal yang mana pajaknya, tetapi teman-teman dalam kondisi ini tidak bisa memilih 100% memilih ya, tidak memiliki kebebasan yang benar bebas. Sekarang orang pribadi, teman-teman punya usaha final, maka menggunakan 0,5% dari PPh dari omset. Kemudian nanti ada saatnya kalau PPh finalnya teman-teman sudah selesai atau sudah selesai waktunya 7 tahun ya, seperti kata-kata teman-teman pilihan nih, teman-teman mau menggunakan norma atau menggunakan pembukuan. Nah, dalam hal ini saya tegaskan bahwa besar pajak mana antara PPh final, norma, dan pembukuan itu tergantung sekali pertama kepada omset teman-teman, tergantung juga kepada laba, tergantung juga dengan status teman-teman ini, apakah teman-teman TK0, TK1, TK2, atau tidak menikah, masih jomblo gitu kan, punya tanggungan apa tidak, atau menikah punya tanggungan 1, 2, dan 3, dan segala macamnya. Pajak, berkaitan dengan pajak ini lebih murah mana, ini sangat subjektif teman-teman, kondisinya sangat subjektif ya, tidak bisa disamaratakan. Satu kondisi satu kondisi akan berlaku juga di kondisi yang lain, bahwa pajaknya akan lebih murah ini belum tentu, belum jaminan. Karena apa? Karena kondisi subjektif. Kenapa kembali ke kondisi subjektif? Kembali ke dasar pajak tadi, bahwa pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa. Tentu yang memaksa yang berkeadilan. Konsep dari berkeadilan adalah pajak itu melihat subjeknya dulu, subjeknya teman-teman. Nah, besar pajaknya yang dibayarkan itu tergantung subjeknya teman-teman. Jika teman-teman subjeknya tentu di sini ya, di baris ke-27 ini ada yang masih single, ada single tapi memiliki tanggungan 1, 2, 3, atau sudah menikah punya tanggungan 1, 2, 3, atau menikah kemudian penghasilan istri digabung memiliki tanggungan 1, 2, 3, ini menentukan hasil akhir daripada pajak yang terutang. Jadi kondisi ini yang akan menggantung atau membuat berbeda dengan kondisi teman-teman yang lain. Yang kedua adalah ketika teman-teman menggunakan norma. Norma ini tergantung juga, yang norma pencatatan ini tarifnya 25%, ketika ini industrinya minimarket ya. Ini tergantung juga dengan kondisi jasa industri teman-teman semua, dan kedua adalah di kota di mana teman-teman tinggal, plus yang ketiga kondisi subjeknya, berapa tanggungan teman-teman. Sebagai contoh, saya stop dulu, saya pindah ke nah, ini adalah
lampiran norma untuk teman-teman menghitung nanti besarnya pajak yang terutang. Jadi jika teman-teman nanti sudah selesai menggunakan PPh final, maka ada pilihannya, teman-teman mau menggunakan norma atau menggunakan pembukuan atau laba rugi. Nah, ini adalah per 17 tahun 2015, ini adalah panduan teman-teman menggunakan norma pencatatan. Norma pencatatan itu intinya teman-teman tidak menggunakan pembukuan, tetapi dari omset teman-teman nanti akan dihitung besaran hasilnya atau labanya. Sebagai contoh misalnya ini industri pertanian, tanaman jagung ya, kalau teman-teman ada di industri ini akan dibedakan menjadi 3 kelompok ya. Ada yang 10 ibu kota provinsi, ini meliputi Jakarta, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain, nanti ada daftarnya. Ini baris yang kelompok yang kedua ada ibu kota provinsi dan lainnya, dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Misalnya saya tinggal di Jogja, saya menggunakan kelompok yang kedua ini. Jadi kalau saya bermain atau punya usaha di industri pertanian tanaman jagung, maka yang dianggap laba itu 15%, sama dengan kota yang lain. Saya ambil contoh untuk yang lain, misalnya saya berada di industri pertanian tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan ya. Kalau saya tinggal di Jakarta, misalnya omset saya 100 juta, maka yang dianggap laba adalah 11,5 dikalikan 100 juta. Kalau saya tinggal di Jogja, maka saya labanya adalah 11% dikalikan 100 juta. Kalau saya tinggal di luar dua daerah ini, dianggap labanya adalah 10%. Jadi 10% dari 100 juta, yaitu sebesar 10 juta. Nah, norma ini kenapa dibuat berbeda-beda masing-masing industri, masing-masing kota, karena merujuk kepada aspek keadilan tadi, teman-teman. Sebentar. Saya share lagi untuk yang ini ya, teman-teman. Jadi aspek keadilan pajak itu melihat unsur tadi, industri apa, tinggal di kota mana, kemudian masih digunakan memakai pengurangan pajaknya, kita profilnya kita single atau tidak, punya tanggungan apa tidak, ada di sini. Nah, kita dari orang pribadi, kemudian kita pindah ke ilustrasi yang lain ya. Jika teman-teman menggunakan PT biasa atau CV ya, kita singkat saja, ini omset, struktur omset laba ruginya semuanya sama ya. Yang membedakan yang saya kasih warna. Kalau ini adalah kelompok PT biasa, ini kelompok CV ya. Kalau CV itu nanti teman-teman pemilik CV ini secara menghitung pajak, gaji teman-teman tidak boleh dihitung di sini, jadi harus dihilangkan. Karena apa? Agar secara laba ya, labanya beda ya. Laba PT dan CV ini kalau di PT ini labanya 907 karena apa? Gajinya teman-teman dimasukkan. Kalau di CV, gajinya teman-teman di CV itu tidak boleh dimasukkan, sehingga labanya otomatis lebih besar ya. Oke. Dengan kondisi seperti ini, sehingga pajaknya lebih besar. Kalau di pajak PT biasa itu 99 juta, kalau di CV ini pajaknya lebih besar yaitu 112 juta. Tetapi benefitnya adalah apa? Kalau teman-teman pemilik PT, maka teman-teman akan dikenai PPh dividen ya sebesar laba bersih setelah pajak 10%, yaitu 80 juta. Tetapi kalau di CV teman-teman tidak perlu membayar dividen, namanya prive. Prive itu bukan objek pajak, sehingga di sini kalau kita hitung-hitung misalnya secara kasar itu di PT biasa pajak PPh badan dan dividennya itu totalnya 180 juta, kalau di CV itu 112 juta. Itu ilustrasi singkatnya. Bagaimana dengan jika teman-teman ini menggunakan PT perorangan. Nah, PT perorangan ini masih hari ini laba bersihnya itu akan kita nikmati namanya dividen atau prive, itu sampai hari ini belum ada penegasan yang khusus. Penegasan yang khusus ya. Jadi jika teman-teman laporan sekarang sudah memiliki PT Perorangan tahun 2022, hendak laporan 2023, pendekatannya apakah menggunakan dividen ataukah prive? Kalau menurut saya, mendingan kita konservatif. Artinya konservatif adalah seperti ini. Jika teman-teman menggunakan PPh umum dividen, ya sudah teman-teman gajinya dimasukkan, ya kan, dihitung sebagai pengurang menjadi biaya, sehingga pajaknya tentu akan jauh lebih kecil daripada kita menggunakan asumsi kita sebagai prive ya. 967, kemudian PPh terutangnya yaitu 11% karena mendapatkan diskon tarif umumnya 22%, mendapatkan diskon 50%, tarif efektifnya 11%, sehingga pajaknya adalah 106 juta, laba bersih setelah pajak 860 juta. Tetapi teman-teman juga harus kemudian ketika mau mengambil manfaatnya ini, teman-teman membayarkan dividen. Ya, kalau ini mau dikonsumsi langsung bayar dividen, tetapi kalau labanya ini tidak mau dikonsumsi,
tetapi tetap akan dimasukkan di perusahaan, maka tidak perlu membayar PPh dividen. Tapi kalau teman-teman mau mengambil manfaat daripada PT ini dan tidak mau dikenai dividen, maka itu harus diinvestasikan ke bank-bank himbara ya, tabungan, deposito, dan segala macamnya. Nah, ini kurang lebih preview perpajakan, aspek-aspek pajaknya. Jadi ilustrasi singkat membedakan orang pribadi atau teman-teman nanti pindah menjadi PT biasa atau CV atau PT perorangan. Tentu ini dengan berbagai macam plus dan minusnya ya. Ini dua materi ini yang tadi slide dan Excel ini nanti akan saya kirimkan di grup Adiatma ya, tidak akan saya japri masing-masing satu. Jadi teman-teman kalau menginginkan dua file ini, teman-teman nanti bisa join ke grupnya WA Adiatma, nanti bisa Mbak manajer nanti bisa share linknya ke chat ini ya, chat ini. Oke, saya lanjut ke presentasinya lagi. Nah, itu tadi mengenai preview laporan lembaga keuangan fiskal. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung acara. Tidak terasa, teman-teman, 1 jam saya hanya membahas tentang diri saya dan materi ini saja, belum sampai pada sisi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kita bahas dalam waktu 30 menit ya. Sebagai penutup, ini saya sampaikan, jadi bahwa ini memiliki grup WA. Tentu grup WA ini saya fungsikan hanya lebih banyak sifatnya searah dari pihak Adiatma sendiri, yaitu kami akan mengirimkan link-link sifatnya update peraturan perpajakan. Yang kedua adalah link untuk ada mini course. Nanti harapannya insya Allah nanti setelah Lebaran akan selalu ada mini course setiap seminggu sekali, nanti dengan materi yang macam-macam ya, materi macam-macam. Nanti mini course setiap hari Rabu malam jam 7. Ada juga live IG, live IG juga ada nanti setiap Selasa malam jam 7. Jadi Selasanya live IG, Rabu malamnya mini course. Kemudian jika teman-teman nanti membutuhkan informasi tambahan atau ingin bekerja sama dengan Adiatma, maka dapat menghubungi manajernya nanti Mbak Rizke ke nomor WA ini. Kemudian banyak aturan-aturan ataupun update dan informasi lainnya mengenai dunia perpajakan, dunia investasi, dunia UMKM nanti akan saya share di grup WA Adiatma. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tentang materi-materi mini course selanjutnya yang akan saya adakan. Saya sedang godok beberapa slide-nya, harapannya nanti setelah Lebaran kita bisa running ini seminggu sekali. Nah, bagi teman-teman yang ingin join, harapannya paling gampang ya teman-teman join ke grup Adiatma atau memantau YouTube, Instagram ya, YouTube dan Instagram terutama untuk mendapatkan informasi tentang mini course gratis dari Adiatma. Untuk tanya jawab yang detail dan segala macamnya, kita akan menggunakan jalur khusus, yaitu jalur tentu berbayar, baik itu webinar atau video on demand ataupun konsultasi. Jadi saya membuat program mini course ini tujuannya hanya untuk sifatnya overview, berbagi lapisan kulit saja ya, lapisan umumnya saja. Untuk hal teknis detail dan segala macamnya tentu kita tahu as a business ya, kita akan tentu berbisnis, tetapi untuk sifatnya kaidah-kaidah umum, informasi yang gratis itu juga akan saya share juga gratis. Begitu kita bisa saling support. Ini ada 14 materi, nanti harapannya seminggu sekali kita bisa adakan. Silakan buat teman-teman dan mungkin kolega atau sahabat atau saudaranya teman-teman ingin belajar juga tentang back office, yaitu akuntansi, pajak, audit, legalitas dan segala macamnya, bisa gabung ke grup Adiatma, grup WA Adiatma atau ke Instagram dan YouTube. Sekian tentang Adiatma. Saya selesaikan materi pada hari ini. Saya akan masuk kepada sesi tanya jawab semampu saya sebelum waktu 30 menit. Saya stop screen dulu, teman-teman. Saya masuk ke pertanyaan. Jika ada teman-teman yang hendak bertanya, silahkan. Bisa open mic. Pagi, Pak. Ya, Pak. Boleh, Pak? Ya, oke, Pak Ruslan. Ya, Ruslan, Pak. Iya, Pak Ruslan. Monggo. Dari mana, nanya, Pak? Ya. Dari Kerawang, Pak. Oh, dari Kerawang. Monggo, silakan. Ya. Saya baru bikin PT perorangan minggu lalu ya. Sertifikat AHU sama NIB-nya sudah dapat.
Ya. Tapi untuk KBLI-nya sih Pak, di sertifikat tahunya saya ada rencana 4 tahun, begitu masuk NIB saya pertimbangkan masukin 3 saja, itu jadi bermasalah atau enggak Pak ya? Atau perlu revisi sertifikat tahu? Sebenarnya tidak menjadi masalah Mas. Isunya malah justru akan begini kan Mas, konteksnya tadi kembali ke kita mengukur usaha ya, kita mengukur bisnis dari 3 KLU itu Mas, itu masuk Ruslam jalankan dulu mana yang mungkin berkembang pesat dulu gitu ya Mas ya. Artinya secara produk jasa, ketemu marketnya mana dulu, jadi bikin prototipe lah Mas istilahnya. Misalnya anggap KBL-nya ada 3, ada ABC ya Mas ya. Mas Ruslam misalnya ini yang A, Mas Ruslam tekuni nih sampai maksimal ya, maksimal. Misalnya yang kedua dan ketiga juga ditekuni, tapi nanti hasilnya Mas, kira-kira misalnya lebih bagus hasilnya yang A, nanti yang B dan C nanti dibuatkan PT terpisah aja Mas. Itu menurut saya ya. Agar apa Mas? Karena nanti gini, kalau PT Mas Ruslam ini memiliki 3 KLU, kemudian ini kan secara pajak Mas ya, misalnya omset yang tertinggi adalah yang A, ya kan? B itu misalnya sedang lah omsetnya, yang C kecil lah. Misalnya tahun kedua Mas, tahun kedua ini melampaui yang A Mas, atau silih berganti Mas. Ini nanti seringkali sama kantor pajak ditegur Mas. Mas ini omsetmu yang benar yang mana Mas? Ini KLU yang mana? Karena kaitannya kantor pajak itu butuh memetakan revenue utama dan revenue lain-lain Mas. Karena kaitannya dengan tarif ya Mas, kaitannya dengan tarif. Yang kedua, bicara pemerintah yang lebih besar, pemerintah itu butuh menyedot data ini sebagai rata-rata industri Mas, sebagai angka korporasi secara nasional Mas ya. Misalnya Mas Rustam di industri tadi minimarket ya. Nah kalau ini bercampur, ini kan padahal kita NPP-nya 1 Mas ya, NPP-nya 1 menaungi 3 jenis usaha. Ini nanti rancu Mas. Mas Rustam ngukurnya juga rancu, pemerintah juga rancu loh. Ini KLU mana yang jalan ini? Nanti akan mengacaukan rata-rata industrinya, Mas. Jadi sebaiknya dengan lebih banyak keuntungan ketika PT A yang usaha A, ya udah pakai yang PT ini dioptimalkan labanya, Mas. Omsetnya dioptimalkan. Yang kedua ini nanti dibuatkan sendiri, Mas. Sehingga masing-masing usaha itu terukur dengan jelas. Rumah tangganya juga jelas. Begitu, Mas. Baik, Pak. Mohon izin satu lagi, Pak. Iya, gimana, Mas? Secara omset kan untuk PKP minimal 4,8 M. 4,8, betul. Tapi kalau customer saya rencana kan dia butuh PPN gitu Pak untuk ngaturin faktur pajak. Berarti kita harus ngajuin non PKP Pak ya? PKP ya, jadi PKP. Ya, harus mengajukan PKP ya Mas. Mas Ruslam harus mengajukan sebagai PKP. Betul. Nah, tapi harus kan Mas, begitu PKP itu administrasi tidak lagi mudah loh Mas. Mas Ruslam harus konsekuensi ketika sudah menjadi PKP ini jelas wajib pembukuan Mas, ya kan? Karena potensi pemeriksaannya menjadi tinggi. Yang kedua adalah lebih tertib lagi Mas administrasinya. Tanggal bayar, tanggal lapor ya. Karena begitu PKP ini tanggal bayar, tanggal lapor seringkali suka telat Mas. Tentu dendanya nggak main-main Mas. Dendanya 500.000 Mas, telat gitu kan. SPT masa ya. Kosnya lebih besar, jadi pertimbangan ketika sudah akan punya PKP Mas, langkah pertama yang harus dengan lakukan, Mas Ruslam lakukan adalah punya admin yang punya knowledge pajak Mas. Jangan sampai nggak punya knowledge pajak, ini bahaya Mas kalau jenengan PKP tapi nggak punya admin yang ngerti atau berpengalaman di pajakan, bahaya Mas, karena telat dikit aja wis. Nah nanti semakin banyak telatnya Mas, itu Mas Ruslam akan menjadi pantauan yang gampang sekali itu nanti. Itu Mas. Gitu ya, saya pindah ke penanya yang lain Mas Ruslam, nanti kalau kurang puas bisa di agenda yang lain. Kemudian terima kasih Pak Aden. Ya, sama-sama. Kemudian ada Pak Danang, alamat PT Perang apakah boleh dengan alamat rumah? Oh, boleh Pak, boleh, monggo silakan. Boleh. Pak Agus Salim, PT Perangan, bila omset lebih dari 4 bulan harus PKP, tapi bila omset tidak lebih dari harus hapus PKP. Oh iya Pak, sebaiknya kalau memang ini gini Pak, jadi kalau sudah PKP, Bapak tentu boleh mengajukan izin untuk tidak lagi menjadi PKP ya, tapi ingat Pak, memulai PKP ya, memulai itu sesuatu yang mudah Pak menjadi PKP. Ketika sudah menjadi PKP itu urusan yang lain, itu membutuhkan admin pajak yang lebih detail, lebih khusus lagi karena telat bayar, telat lapor itu resikonya juga lumayan mahal Pak.
Kemudian mengakhiri PKP pun juga hal yang nggak mudah juga, Pak. Jadi kalau sebuah perusahaan itu berhenti menjadi PKP, itu tentu harus melalui proses pemeriksaan. Jadi kalau Bapak misalnya tidak memiliki administrasi yang bagus, pembukaan yang bagus, ini nanti mencelakai diri sendiri, Pak, PKP ini, ya. Jadi tolong pertimbangkan aspek itu, aspek kerumitan ketika melepas menjadi PKP. PT Penerangan dengan bidang usaha jasa IT konsultan apa bisa masuk kategori UMKM? Kalau ini ya Pak Gus ya, kalau untuk jasa IT konsultan itu bisa Pak, tetapi dengan beberapa catatan begini Pak. Kalau kita menggunakan sudut pandang Kementerian Ekonomi Koperasi ya, atau Kementerian Investasi ya Pak Bahlil itu, menterinya Pak Bahlil itu, maka kondisi mikro dan kecil ini memenuhi Pak, ya, memenuhi unsur usaha mikro dan kecil ya, selama omsetnya tidak tembus 15 miliar. Ini bisa menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%, Pak. Jadi, monggo silahkan. Kalau secara perpajakan tidak ada regulasi yang khusus dan detail mengenai apakah jasa ini boleh menggunakan tarif UMKM apa tidak. Jadi, selama nanti Bapak membuat PT Penerangan terus membuat NPWP, terus punya EVIN, di EVIN ini nanti Bapak bisa mengakses DJP online dan bisa mengajukan PP23 dan keluar terbit PP23-nya itu saya rasa bisa Pak, ya Bapak bisa mendapatkan fasilitas UMKM ini. Apa solusinya bila tidak bisa keluarkan faktur pajak untuk klien? Oke, sebentar. Jadi ketika Pak Agus ini saya berasumsi Pak Agus ini omsetnya lebih dari 4,8, anggaplah 5 miliar ya. Jadi begitu sudah 5 miliar, ini Bapak harus mengeluarkan faktur pajak. Jika Bapak tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, padahal secara hukum Bapak itu sudah wajib PKP, maka nanti Bapak akan dikenai sanksi berupa bunga dan denda. Nah, ketika Bapak nggak bisa membuat faktur pajak, ya memang karena Bapak belum bisa menjadi PKP. Kalau sudah menjadi PKP, maka Bapak baru bisa membuat faktur pajak. Jadi kalau ke klien ya kita nggak bisa mengeluarkan faktur pajak, ya memang karena kita bukan PKP ya. Jadi jawabannya ke klien adalah diinformasikan saja bahwa Bapak itu bukan PKP. Jadi kadang klien itu nanti membutuhkan pernyataan dari Bapak bahwa Bapak adalah bukan PKP. Tetapi jika satu hari nanti ditemukan oleh Ditjen Pajak bahwa ternyata omset Bapak sudah tembus 4,8, maka Bapak akan dikenai PKP secara jabatan. Dan ketika sudah dikenai PKP secara jabatan, maka akan dihitung pajak yang terutang, baik itu PPh ataupun PPN-nya ya. Karena Bapak sebagai harusnya menjadi PKP, tapi Bapak tidak menjadi PKP, maka ada utang pajak sebesar 11% dari transaksinya Bapak. Jadi 0 sampai 4,8 belum ada PPN-nya, jadi hanya transaksi 4,8 miliar lebih, misalnya 4,8 miliar lebih Rp1 sampai 500 juta, akan anggaplah 200 juta kurang Rp1, itu akan dikalikan 11%, Pak. Jadi Bapak harus bayar itu. Dari Sandi Yuda tadi, PT Penerangan ini apakah bisa untuk semua bidang usaha atau ada aturan untuk PT Penerangan khusus untuk bidang usaha tertentu? Karena ada isu untuk pembuatan PT Penerangan itu mudah dan murah pada saat pembuatan NPWP tidak. Betul Pak Sandi Yuda tadi bahwa memang tidak semua usaha itu cocok menggunakan PT Penerangan. PT Penerangan ini cocok ketika skala industrinya itu usaha risiko rendah dan menengah rendah ya Pak ya. Untuk tahu apakah bisnis kita itu risiko rendah dan menengah ke rendah, Bapak bisa cek di oss.go.id tadi dengan pakai cara saya tadi, Bapak bisa ke situ dan ternyata kalau memang bukan resiko rendah dan menengah ke rendah, maka sebaiknya Bapak menggunakan PT biasa. Contoh dalam hal contoh misalnya ekspor itu kalau menggunakan PT Penerangan menjadi agak susah ya Pak ya, agak susah karena satu waktu nanti dia akan terkendala jumlah omset. Yang kedua adalah dalam hal verifikasi dokumen macam-macam Pak ya. Itu kalau PT Penerangan itu kaitannya kalau ekspor itu resiko tinggi Pak. Barang-barang modal tinggi, resiko tinggi, kemudian barang-barang modalnya pun juga bisa jadi itu bagian dari perusahaan manufaktur ya. Mana kalau bicara manufaktur itu proses izin sampai terus Pemda, Kabupaten atau Pemkab gitu lebih rumit dan banyak hal ya jadi yang harus diurus sehingga
PT Perorangan ini tidak ideal, Pak. PT Perorangan ini tidak ideal untuk industri menengah ke tinggi ataupun ke tinggi. Untuk Agung Wahyu, pengambilan laba di tangan PT Perorangan tadi apakah dikenai pajak? Nah, konservatif saya, kalau menurut saya konservatif saja Pak Agung, karena hari ini belum jelas regulasinya apakah dikenai pajak atau tidak. Jadi kalau mengambil laba menggunakan kalau menggunakan dividen ya, maka Bapak harus bayar PPh dividennya. Kalau kemudian Bapak menggunakan instrumen prefer, Bapak harus pertimbangkan juga aspek-aspek yang lain ya. Artinya mengambil prefer, tapi satu sisi Bapak juga mending mencadangkan uang manakala nanti ada penegasan dari perpajakan bahwa PT Perorangan tidak boleh menggunakan instrumen prefer ini. Nah, ketika ada aturan itu nanti Bapak secara cash flow sudah siap ya untuk kemudian membuat SPT pembetulan dan kemudian membayarkan pajak yang dulu yang seharusnya terutang. Jadi jangan blong-blongan juga dalam hal memitigasi risikonya, jangan blong-blongan ya. Karena setahu saya sampai detik ini saya juga belum jelas penegasan apakah menggunakan prefer, apakah menggunakan dividen. Mending Bapak konservatif saja, silahkan pakai dividen dan bayar PPh final dividen 10% atau menggunakan prefer, tetapi Bapak juga mencadangkan uangnya jikalau satu waktu nanti muncul penegasan dari Dijen Pajak sehingga Bapak harus membayar atas penggunaan prefernya tadi. Pak Fahrul, apakah standar pembukuan yang biasa kita lakukan di PT biasa bisa dipakai juga Pak? Karena tadi kan dapat betul Pak, untuk Pak Fahrul tetap menggunakan laporan PT biasa ya, itu prinsip dasarnya sama Pak. Jadi PT biasa dan CV itu prinsip dasarnya menggunakan SHK MKM ya, persis sama. Kemudian apakah akan dikoreksi fiskal? Iya Pak, juga akan dikoreksi fiskal nanti untuk laporan pajaknya. Jadi persis sama ya aturannya ya. Mas Adi Yudo Pradipto, dalam 1 tahun maksimal PT Perorangan hanya bisa membuat 1 PT. Apakah bisa menggunakan anggota keluarga lain digunakan untuk mendirikan PT Perorangan lainnya agar kita bisa membuat beberapa PT Perorangan dalam 1 tahun? Oh bisa, boleh. Jadi kalau ini kan kalau anggota keluarga yang lain misalnya kita punya adik, kemudian adik kita suruh untuk bikin PT Perorangan dan kemudian mengoperasikan PT Perorangan kita, tidak ada masalah selama kemudian bisa bertanggung jawab ya. Untuk SSRBK, apakah ada kewajiban rutin setelah kita mendapatkan NIB? Kewajiban rutinnya adalah untuk membuat lapor untuk SSRBA tidak ada, jadi begitu nanti NIB-nya sudah selesai, ya sudah selesai. SSRBA itu akan kita akses lagi manakala kita ingin melakukan perubahan modal. Kemudian kita akan melakukan perubahan beberapa data, kita akan ngecek OSSRBA lagi ya, akan melakukan edit lagi. Tapi kalau memang tidak ada perubahan apapun, ya sudah OSSRBA hanya terjadi 1 kali saja. Ya, begitu. Bin Samir, pelaporan LKPM pada OS apakah termasuk dalam pengawasan dari pusat terhadap Perorangan? Jadi pelaporan LPKM pada OSS apakah termasuk dalam pengawasan dari pusat terhadap PT Perorangan dan bagaimana tahapan pelaporan LKPM pada OSS bagi pemilik baru PT Perorangan? Oke, untuk Saudara Gavin Samir ya sampai detik ini laporan untuk akuntansinya, laporan kepada pemerintah itu belum ada juklak dan juklisnya. Kita harus lapor ke media, ke instansi pemerintah yang mana, menggunakan saluran apa, menggunakan medium apa formatnya yang dibakukan, itu belum ada informasinya sampai detik ini. Sehingga untuk laporan PT Perorangan saat ini kita cukup menggunakan laporan kita ke Dirjen Pajak. Laporan pajak aja, menggunakan SPT tahunan saja kita laporannya saat ini. Sampai nanti kita mendapatkan juklak dan juklis khusus untuk pelaporan ke PT Perorangan ke LKPM ini nanti ya. Sampai hari ini belum ada petunjuk teknisnya. Untuk Irmalis Rahmawati, peraturan-peraturan yang telah dibahas tadi, apakah punya perbedaan yang signifikan dengan PT Badan? Untuk yang signifikan tidak ada ya. Orang pribadi ini berbeda dengan badannya adalah di orang pribadi ini ya dia hanya pribadi. Kalau yang PT biasa ya dia lebih dari 1 orang.
Kemudian kalau PT biasa itu menggunakan instrumen dividen, kalau di PT Perorangan ini masih rancu apakah dividen atau prive, tetapi mendingan konservatif. Kalau mau mengambil uang dengan prinsip prive, ya sebaiknya mencadangkan uangnya juga, manakala nanti muncul aturan penegasan bahwa PT Perorangan harus menggunakan dividen, sehingga teman-teman tidak kaget secara cash flow ya. Tinggal nanti membuat perubahan di PT Perorangan menggunakan instrumen dividen. Kemudian yang lain, kalau aturan yang lain itu mungkin PT biasa itu harus melalui RUPS, kalau PT biasa tidak melakukan RUPS. Itu saja sih. Itu saja. Nanti lebih detailnya ada di slide awal-awal tadi ya, Bu Irma Lis Rahmawati. Kemudian Pak Agus Salim, misal kita ikut tender, apakah PT Perorangan bisa diakui? Tidak ada akte notarisnya. Nah ini silakan bertanya kepada panitia tendernya dulu ya Pak Agus Salim ya. Kalau secara prinsip ini sudah badan hukum Pak. Secara prinsip sudah badan hukum. Cuman apakah boleh atau tidaknya itu monggo Pak Agus Salim silakan bertanya kepada panitia tender ya. Kalau secara negara sudah selesai. Ya, kalau akte notaris memang tidak ada akte notaris, tetapi ada akte pendirian. Apakah boleh dipersamakan dalam tender tersebut akte notaris atau akte pendirian PT biasa itu disamakan dengan akte pendirian di PTP.AHU tadi? Tolong ditanyakan dulu ke panitia tendernya, Pak ya. Kalau secara negara udah nggak ada masalah. Oke, variati. Jika orang pribadi tidak mau kena PPN 11%, PT Perorangan harus gimana untuk PPN-nya? Thanks. Jika orang pribadi tidak mau kena PPN, oke, PT Perorangan harus bagaimana untuk PPN-nya? Jadi gini, PPN itu adalah konsekuensi logis ketika teman-teman sudah tembus dari 4,8 ya, dan barang yang dijual, komoditi yang dijual adalah komoditi objek pajak, maka ketika sudah tembus wajib pembukuan atau wajib kemudian PPN 11%. Nah, kalau orang pribadi tidak mau, maka bikinlah PT Perorangan ya, karena biar tidak ribet PPN-nya, maka buatlah PT Perorangan. Kemudian selama PT Perorangan ini omsetnya tidak tembus 4,8, maka tidak ada kewajiban PPN ya. Kecuali memang PT Perorangan ini teman-teman mengajukan sendiri, menyengaja mengajukan diri untuk menjadi PKP. Jadi untuk menjadi PKP itu nggak harus tembus 4,8, tetapi sebelum tembus 4,8 pun boleh-boleh saja kalau teman-teman mau menjadi PKP. Oke. Kemudian Wendy Setiawan, Pak, jika terkena pemeriksaan, apakah rekening pribadi lain-lain dari PT Perorangan ini bakal diperiksa juga? Gini, ketika PT Perorangan itu otomatis kita sudah berpisah, pertama secara aspek pribadi ya, aspek pribadinya sudah terpisah. Jadi apapun itu kalau mau diperiksa adalah diperiksa pembukuan PT-nya, termasuk rekening PT, tidak akan berdampak ke rekening pribadi. Kecuali jika PT Perorangan kita ini bermasalah, punya utang pajak yang besar, dan kemudian PT Perorangan kita ini tidak segera menyelesaikan masalah-masalah kita dengan kantor pajak, baik itu pokok yang terutang, kemudian denda ataupun bunganya itu tidak diselesaikan sehingga muncul pemeriksaan, bahkan muncul pemeriksaan bukti permulaan, ini tidak menutup kemungkinan akan masuk ke rekening pribadi. Tetapi selama PT Perorangan kita comply, maka ini dua hal yang berbeda, rumah tangga yang sudah berbeda dengan rekening pribadi kita. Kemudian Wendy Setiawan, kemudian jika direktur adalah orang yang bertanggung jawab atas operasional PT biasa, bagaimana dengan PT Perorangan? Oke, Pak, untuk PT Perorangan ini tidak ada kaitannya dengan PT biasa yang sudah jalan ya, artinya misalnya saya punya PT biasa ini, saya dengan si A ya, sudah, misalnya saya direktur PT biasa ya, dengan si A, saya direktur, dan kemudian saya punya PT Perorangan sendiri, ya tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah. Jadi sangat boleh seseorang itu, warga negara kita itu merangkap jabatan, saya memiliki beberapa usaha, saya menjadi direktur dari berbagai macam usaha itu boleh-boleh saja. Saya direktur di PT Adiatma ya misalnya. Sekaligus saya juga direktur di PT ABC, saya direktur di PT DEF, itu boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Jadi tidak ada batasannya.
Terima kasih jawabannya Pak. Mohon bertanya kembali, apakah Direktur CP atau PT boleh membuat PT Pak? Boleh. Dan bolehkah PTP itu bertransaksi kembali dengan PTCD tersebut, anggap pembayaran tenaga khusus untuk tenaga ahli? Karena kalau saya simak, betul, boleh-boleh saja Pak. Jadi jika saya PT Adiatma, kemudian saya menjalin kerjasama dengan PT ABC ya. Saya PT Adiatma itu sebagai konsultan manajemen. Kemudian PT ABC itu di sana saya duduk perusahaan PT ABC ini dalam hal transportir ya, dalam hal transportir atau apapun lah ya di luar pekerjaan PT Adiatma ini ya. Saya boleh-boleh saja, saya selaku direktur di sana gitu untuk menerbitkan. Tetapi transaksinya harus jelas ya, transaksinya harus jelas, kontraknya harus jelas, pembayarannya harus jelas. Jadi jangan sampai kemudian transaksi ini memang transaksi lucu-lucuan atau transaksi yang tidak nyata dibuat-buat seolah-olah ada transaksi, tidak ada transaksinya, tidak ada ekonominya, tidak ada pertukaran barang atau jasanya, jadi hanya asal invoice itu yang tidak boleh ya. Bagaimana jika Pak Danang, ya ini pertanyaan terakhir ya, Pak Danang ini pertanyaan terakhir teman-teman, nanti kita sambung di lain waktu ya. Bagaimana jika PT Perorangan belum punya omset beberapa bulan di awal setelah terjadi, bagaimana SPT masanya? Oh ya udah, kalau Pak Danang bagaimana jika PT Perorangan belum punya omset? Kalau belum punya omset ya nggak usah laporan Pak. Ya, SPT masanya juga nggak perlu laporan, nanti tinggal buat SPT tahunan saja. Oke, sekian dulu mini course PT Perorangan ini teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita jumpa kembali di mini course yang lain. Untuk rekaman kali ini akan nanti besok hari Minggu pagi akan saya upload ke YouTube biar teman-teman bisa mengulang kembali materi pada hari ini. Untuk yang soft copy-nya nanti akan saya kirimkan besok sekalian, akan saya kirimkan ke grup WA Adiatma. Jadi jika teman-teman ada yang belum join ke grup Adiatma, WA Adiatma, bisa teman-teman nanti bagian tanya jawab itu di atas sendiri ada link untuk gabung ke grup WA-nya Adiatma. Besok barengan ya, file untuk Excel maupun file slide presentasi tadi akan saya kirim ke sana dalam bentuk PDF. Sekaligus juga nanti link upload YouTube-nya juga akan sertakan di sana. Oke, sekian teman-teman. Tolong nanti ada link feedback forumnya. Jadi harapannya adalah mini course ini bisa berkembang di kemudian hari, bisa lebih padat lagi materinya, bisa lebih berkualitas lagi. Saya minta feedback dari teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengisinya, biar kita sama-sama bangun komunitas ini, komunitas kita belajar pajak, akuntansi, belajar bisnis ini biar bisa padat lagi materinya, biar bisa berguna buat saya apapun di luar sana. Mohon dikirimkan feedbacknya nanti di klik linknya, dan untuk join ke grup Adiatma, monggo silahkan. Sekian dulu teman-teman, jika ada yang kurang berkenan atas sharing saya pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf. Kemudian jika ada saran teman-teman yang lebih baik seperti apa, saya mohon sarannya. Semoga teman-teman bisa menjalani ibadah puasa pada hari ini, yang puasa bisa kuat ya sampai nanti berbuka puasa. Sampai ketemu pada acara mini course selanjutnya. Nantikan update-update-nya di channel Adiatma, di Instagram, TikTok maupun YouTube, dan di grup WA Adiatma. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam. Makasih Pak. Ya, Makasih Pak. ya Bu, ya Pak. Pak Dimas. Mari, kita Mantap, jumpa lagi. Pak. Ya Bu, nanti ketemu lagi Bu. Iya. Nanti setelah Lebaran ya Bu ya, setiap Selasa live IG, Rabu nanti mini course, nanti saya bagi linknya. Iya, bagus Ya. Pak, mantep Pak. Ya, Bu Hiwi, mari monggo silakan. Saya live ya Pak. Ya Bu Hiwi, monggo.